Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Meskipun Om bukan papanya Flora, tapi Om sudah menganggap Flora sebagai anak sendiri. Dan Om akan menjadi papa baru untuk Flora. Saya tahu David itu orangnya baik. Tapi kebaikannya tidak cukup bagi saya untuk memutuskan menikahi dia. Meski gue sekarang jatuh miskin, lu salah. Kalau lu beranggapan gue akan telantarin anak gue, salah besar. Selama gue masih bernafas dan bertenaga, hidup gue untuk Flora. Papa aku itu cuma satu, namanya Papa Andri. Papa manapun gak bisa nandingin kehebatannya dan sayangnya sama aku. Meskipun papa aku gak punya apa-apa, aku tetap sayang sama papa aku. Saya ingin keadaannya benar-benar reda dulu, Her. Tapi kita akan pergi kemana, San? Kita ke Jakarta. Kita kumpul lagi sama keluarga aku. Mungkin dengan kayak gitu bisa menenteramkan hati kita, Her. Ya Allah, tolong persatukan keluarga kami kembali ya Allah. Amin. Apabila itu akan menjadi baik untuk kami mohon ya Allah, tolong kabulkan doa kami. Ada yang saya ingin dengar langsung dari mulut kamu sendiri. Soal apa, Mas? Suci bilang, kamu akan kembali lagi pada Andri. Tolong katakan sejujurnya, Ci. Kamu akan kembali lagi pada Andri, kan? Maaf, Mas. Saya lagi nggak mau diganggu. Saya lagi mau sendiri. Itu artinya kamu akan kembali lagi pada Andri. Tolong, Mas. Jangan paksa saya untuk menjawabnya sekarang. Ci. Lydia, Lydia, kamu nggak apa-apa Lydia. Kehamilan aku ini selalu membuat aku mual, Ndri. Itu biasa Lydia. Suci pun mengalami itu pada saat dia hamil Flora. Yang penting sekarang kamu jaga kondisi dan banyak istirahat, ya? Iya, Ndri. Aku pasti akan jaga kondisi kesehatan janin aku.
Tapi Indri, yang aku khawatirkan, kalau perut aku membesar dan bayi aku lahir, orang pasti akan nanya, ayah dari anak aku, Indri, dan aku nggak tahu mesti bilang apa. Kamu tenang aja, Lydia. Saya akan bantu cari jalan keluarnya. Sekarang kamu istirahat ya. Yuk. Flora, Papa jahat. Aku nggak mau tinggal sama Papa lagi. Papa jahat. Flora, 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 Lepasin. Lepasin. kamu kenapa sayang? Flora nggak mau tinggal bersama Papa. Flora nggak mau punya adik dari Tante Lydia. Flora mau punya adik dari Mama. Flora, kamu salah paham sayang. Anak papa itu cuma kamu, gak ada lagi yang lainnya. Tapi kenapa tadi Papa bilang kayak gitu sama Tante Lydia? Papa mau menikah sama Tante Lydia kan? Iya kan, Pak? Iya kan? Flora, apa salahnya kita membantu orang yang sedang butuh bantuan kita? Lagi pula, Tante Lydia kan sering membantu kita, sayang. Enggak. Pokoknya Papa harus tinggalin Tante Lydia. Kalau Papa nggak mau tinggalin Tante Lydia, Flora nggak mau lihat Papa lagi. Flora, Flora sayang, kamu tenang sayang. Lepasin! Flora. Iya sayang, Papa bakal pulang ya. Udah Landry, sebaiknya kamu ikuti apa kata Flora. Lagi pula percuma kamu perhatian sama anak dalam kandungan aku. Toh anak kamu butuh perhatian penuh dari kamu, iya kan? Demi kamu sayang, apapun akan papa lakukan. Bener, Pak. Iya sayang, papa janji. Untuk mencintaiku. Assalamualaikum. Mbak Sari. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Sari. San, pintunya terbuka kok nggak ada orangnya sih? Mungkin mereka di belakang, Her. Yuk. Diam! Sekali lagi saya tanya, di mana Suci sekarang? Saya nggak tahu, Pak. Sungguh. Tolong! Diam! Gua bunuh lu, ha? Kamu cukup mengantarkan kami ke tempat di mana Suci sekarang berada. Jangan sampai anak buah saya ada yang melukai kamu. Kok Bapak ngancam saya sih? Sayalah yang terancam. Karena perempuan goblok itu sudah berani nekat menikahkan adiknya dengan anak saya. Tapi itu kan urusan mereka, kok saya dibawa-bawa? Karena saya tahu, hanya kamulah yang bisa mengantarkan kami ke tempat dia. Mau bekerja sama dengan kami, artinya kamu akan selamat. Sekarang tunjukkan. Ayo cepat katakan. Lurus aja, Pak.
pintunya, Ci. Tolongin Mbak, Ci. Mbak, kenapa, Mbak? Tolong Mbak, Ci. Mbak, kenapa? Suci, Mama. Pak, itu kan Om yang jahat dari Bogor waktu itu. Dia pasti mau menyakiti Mama, Pak. Cepat, kita harus tolong Mama. kamu tenang sayang. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Hei, kamu dengar ya. Saya minta kamu bujuk adik kamu untuk meninggalkan Herdi. Kalau dalam waktu 2 hari, mereka masih tinggal satu atap. Jangan salahkan saya kalau kamu akan kehilangan adik kamu yang sialan itu selama-lamanya. Tolong, Pak. Jangan apa-apakan adik saya. Saya tidak punya hak untuk memisahkan mereka, apalagi membuat mereka bercerai. Kenapa Bapak tidak coba untuk mengikhlaskan mereka? Brengsek! Bicara apa sih kamu ini? Kurang ajar kamu. Berani kamu nyentuh istri saya. Hei! Siapa sih kamu ini? Saya orang yang berkepentingan untuk menjaga keluarga saya. Hantar dia! Baik, bos. Mbak ada apa, Mbak? Saya ada yang berantem di luar. Bri, awas, Bri! Cepat kalian semua pergi dari sini. Cepat! Hei, Suci! Waktu kamu hanya 2 hari. Nyawa adik kamu berada di tangan kamu. Lo nggak apa-apa kan? Gua nggak apa-apa, Ci. Mama. Mama. Mama nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa, sayang. Papa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa, sayang. Dri, kenapa lo belum antar Flora ke sekolah? Dia mau diantarnya sama lu, Ci. Yuk, yuk. Mbak, Mama Suci mana? Mama Suci pergi sama Om Andri, sayang. Kok Mama Suci pergi tanpa izin Suci, Mbak? Suci mau telepon Papa, Mbak. Suci mau telepon Papa. Suci mau telepon Papa. Yaudah, yuk. Halo. Pa, Iya, sayang. tadi di depan rumah kita ada yang berantem. Tapi kamu nggak apa-apa kan, sayang? Enggak, Pa. Mama Suci dibawa pergi sama Om Andri. Mama Suci dan Flora nggak tinggal di rumah kita lagi, Pa.
Bener kan apa kata Suci? Mama Suci bakal balik lagi pada Om Andri. Kapan mereka yang pergi, sayang? Baru aja, Pak. Tapi Papa nggak perlu sedih. Papa masih punya aku. Aku akan bersikap baik sekuat tenaga, Pak. Tapi Mama Suci tidak bilang akan pergi kemana. Pamit sama aku aja enggak, Pak. Tapi Tante Sari ada sama mereka. Dan Papa nggak perlu cari dia lagi. Papa harus janji sama Suci. Papa nggak usah cari Mama Suci lagi, Pak. Papa harus janji. Iya, sayang. Kamu baik-baik di rumah ya? Iya, Pak. Untuk mencintaiku. Udah, Andri, sampai sini aja. Lo nanti telat lagi. Oke, Ci. Gue juga harus buru-buru ngembalin mobil Lydia dan kembali ke tempat kerja. Jaga diri lo ya. Jangan sampai kesehatan lo terganggu karena pekerjaan lo. Ya. Makasih Andri ya. Mbak Sari, tolong jagain Suci ya. Iya Andri. Gue masuk dulu ya, Andri. San, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Soal apa Mbak? Apalagi kalau bukan masalah pernikahan kalian. Baru aja Pak Juanda datang ke sini dan meminta Mbak untuk memisahkan kalian. Dan dia juga mengancam akan mencelakai kamu jika kalian masih hidup bersama. Di Bogor juga kami mendapat perlakuan yang sama Mbak. Makanya kami kesini untuk menghindar. Percuma, San, percuma. Mereka sudah tahu alamat Mbak Sari. Jadi kapanpun mereka bisa datang ke sini. Terus apa yang harus kita lakukan Mbak? Mbak juga nggak tahu, San. Tapi yang pasti untuk sementara, kalian berdua jangan tinggal bersama dulu. Her, Mbak minta tolong. Lebih baik kamu pulang saja dulu ke Bogor. Dan biarkan Susan tinggal bersama Mbak. Mbak gimana sih? Kami kesini itu untuk mencari ketentraman supaya kami bisa hidup bersama. Kenapa Mbak malah coba untuk pisahkan kami? San, ini untuk keselamatan kamu. Mbak nggak mau sampai kamu dilukai sama orang lain, apalagi sampai kehilangan kamu. Maksud Mbak? Jika dalam 2 hari kalian masih bersama, Pak Juanda akan mengancam untuk membunuh kamu. Mbak denger ya, Susan lebih baik mati daripada Susan harus pisah sama Herdi. San, kamu jangan nekat. Mbak sendiri yang bilang pernikahan itu adalah ibadah. Jadi Susan gak takut sama ancaman apapun selama Susan masih berdiri di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Mbak sendiri yang merestui pernikahan kami. Jadi Susan harap Mbak jangan menjilat udah Mbak sendiri. Kamu jangan emosi dulu. Kita bicarakan jalan keluar yang terbaik buat kalian berdua. Enggak, Mbak. Susan gak akan pernah dengerin omongan orang yang menyesatkan. San, apa yang dibicarakan Mbak Suci itu benar. Herdi, tolong kalian jangan pergi dulu.
Coba kalian cari langkah yang aman untuk kalian berdua. Sepertinya, saya tahu cara yang aman untuk kami, Mbak. Saya akan mengajak Susan untuk menemui Papa. Dan meminta restu untuk yang terakhir kalinya, Mbak. Apapun yang terjadi, kami akan tetap bersama, Mbak. Saya nggak takut, Mbak. Sekalipun kehilangan seorang ayah. Tapi Her, Percayalah Mbak pada saya. Saya menikahi Susan. Artinya saya harus bertanggung jawab melindungi Susan, Mbak. Saya sangat menghargai perhatian Mbak. Tapi saya harap Mbak jangan terlalu mencemaskan kami. Permisi. ayo Ci, masuk Ci. Kaget lu lihat gua. Dari awal gua udah tahu niat busuk lu sama istri gua. Lu belaga-belaga jadi pasien dan lu pengaruhin dia, iya kan? Dan sekarang terbukti. Lu cuma memorotin kekayaan gua, termasuk lu tinggal di rumah gua dan pakai mobil gue. Tapi sekarang lu nggak bisa enak-enakan lagi. Pengacara gua bisa membuktikan kalau gua nggak salah dengan mengkambing hitamkan anak buah gua. Sekarang lu akan tahu apa yang akan gua lakukan buat bajingan kayak lu. Mas, jangan lakuin ini, Mas. Nanti Mas masuk penjara lagi. Diam kamu Lydia. Dendam saya sama dia nggak akan hilang. Dan sekarang kamu lihat, dia akan sekarat di depan kamu. Pinggir kamu. Ah! 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 Lari kamu. Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Mas, kalau Mas nggak berhenti, saya akan mungkin anak dalam kandungan saya akan mati, Mas. Apaan kamu Lydia? Ikutin aja apa mau saya, Mas. Ikutin aja. Lu denger ya? Sekali lagi lu ganggu keluarga gua habisin lu. Ya Allah, saya tahu Engkau akan terus memberi cobaan untuk menebus dosa-dosa masa lalu saya. Tapi saya hanya minta, beri hamba kesabaran agar kuat menghadapi cobaanmu ini ya Allah. Untuk mencintaiku. Kalian jangan ngomongin papaku terus dong. Aku kan jadi pusing. Maaf Flora, kami cuma merasa prihatin sama kamu. Lagian kan punya papa dua ngebingungin. Ya Flora, tadi malam kamu nginep sama papa kandung kamu. Terus besoknya kamu tinggal sama papa tiri kamu. Emangnya enak hidup seperti itu? Iya sih, sebenarnya aku juga nggak mau hidup pindah-pindah seperti itu. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Udah dong, kalian jangan ngomongin papa aku terus. Nanti aku jadi makin pusing. Mestinya kamu sendiri yang tegas.
Kamu mau pilih papa yang mana? Papa David aja, Flora. Papa Andri aja, Flora. Papa Andri. Papa David aja, Flora. Papa Andri aja, Flora. Papa David. Papa Andri aja. Papa David. Papa Andri. Papa David. Papa Andri. Papa David. Papa Andri aja, Flora. Papa David. Papa Andri, Flora. Papa David. Flora. 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 Flora bangun. Flora. Flora kenapa? Flora pingsan, Bu. Yuk, kita angkat rame-rame yuk. Oke Pak, saya ambil kontrakan ini. Sebentar, saya ambil kwitansi dan perjanjian kontraknya. Ya. Maafkan Papa, Flora. Papa hanya bisa mengontrakkan rumah sekecil ini untuk kamu. Tapi mesti kita hidup di tempat sekecil ini. Papa akan membuat kamu merasa nyaman hidup di rumah ini. Permisi, Bu. Ibu tahu Flora, anak saya. Maaf, Bu. Flora dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Anak saya kenapa, Bu? Tadi pagi Flora pingsan. Kami tidak bisa menghubungi keluarganya karena ketidakjelasan alamat Flora. Anak saya dirawat di mana, Bu? Ke rumah sakit Kasih Bunda, Bu. Sebaiknya Ibu segera menyusul Flora ke sana. Saya akan ke sana. Terima kasih ya, Bu. Ibu tenang, Bu. Tenang, Ibu ya. Dokter, anak saya kenapa? Iya, tenang, Bu. Kegaduhan Ibu bisa mengganggu kesehatannya. Apa Ibu orang tuanya? Iya dong, si ibunya. Anak saya kenapa, dok? Tolong kasih tahu saya anak saya kenapa. Dari hasil ronsen, anak Ibu mengalami penyempitan pembuluh darah otak. Apa, dok? Flora. Nggak mungkin, dok. Itu nggak mungkin. Tapi dari hasil pengamatan medis, sepertinya ini merupakan imbas dari luka lama yang dialami otak kecil anak Ibu. Apa dulu dia pernah mengalami kecelakaan? Atau kejadian lainnya yang menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit? Apa Ibu bisa mengingatnya? Iya, dok. Dulu anak saya pernah tertabrak mobil. Tapi kami langsung rawat dia di rumah sakit di Bogor, dok. Kenapa ini semua bisa terjadi lagi, dok? Tolong, dok. Kenapa? Bisa saja karena tekanan berat pikirannya menyebabkan luka di otak kecilnya kambuh kembali, Bu. Selamat siang, Mbak. Siang. Ada Sucinya, Mbak? Ada yang saya mau bicarakan dengan dia, Mbak. Tadi pagi emang dia di sini, Fit. Tapi barusan dia telepon, sekarang dia ada di rumah sakit Kasih Bunda, nemenin Flora. Emangnya Flora sakit lagi, Mbak? Iya, tadi dia pingsan di sekolah.
Kamu harus cepat ke rumah sakit kasih bunda sekarang. Flora dirawat di sana. Ada apa dengan Flora, Mbak? Flora tadi pingsan di sekolah, Andri. Makanya cepet kamu cek ke sana. Suci udah nungguin kamu. Iya. Dri, gue juga mau ke sana. Lu bisa bareng gue. Udah, Andri, jangan tunda-tunda lagi. Mbak takut terjadi apa-apa dengan Flora. Cepet, Andri. Oke, Fit. Gue ikut lo. Mencintaiku. Kayaknya aku belum siap deh ketemu sama papa kamu. San, kalau kita tunda terus, masalahnya akan panjang. Kita harus menyelesaikannya sekarang, San. Kamu tenang aja ya. Percaya sama saya. Yuk. Heri! Herdi, berani-beraninya kamu membawa perempuan sialan ini ke rumah sini. Iya, Pak. Ini pertama kalinya Susan datang ke rumah Papa. Dan mungkin ini yang terakhir. Maksud kamu apa? Kami tidak akan pernah kembali ke sini lagi, Pak. Tapi saya sebagai anak Papa masih punya rasa hormat dan hargai Papa sebagai orang tua saya. Kamu ini bicara apa? Untuk yang terakhir kalinya, Pak. Saya minta restu dan keikhlasan Papa atas pernikahan kami. Kurang ajar! Kamu tidak pernah dengar omongan Papa. Sampai kapanpun, Papa tidak pernah akan merelakan kamu sama perempuan goblok itu. Berarti Papa akan benar-benar kehilangan saya. Dan ingat, Pak, Papa jangan sekali-sekali mencari saya dan mencoba memisahkan kami. Apalagi Papa sampai mengancam keluarga Susan. Seperti apa yang Papa sudah melakukan dengan Mbak Suci. Kalau Papa masih juga melakukannya, saya akan melaporkan Papa kepada polisi atas tindakan Papa yang sangat brutal. Herdi, kamu jangan terus menentang Papa. Saya bukan bermaksud untuk menentang Papa, tapi mencoba membuka hati Papa untuk melihat kebenaran. Tapi Papa malah terus membuat Herdi benci sama Papa. Herdi pamit, Pak. Ayo, San. Herdi! 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 Ya. Apa-apaan sih lo? Lo masih aja ganggu kehidupan gue. Her, udahlah. Aku juga pengen ngomong sama dia. Lo jangan pikir lo menang dari gue. Lo salah besar kalau lo ngira lo lagi di atas angin. Lihat aja apa yang akan gue lakuin sama lo. Lo juga lihat aja apa yang bakal gue lakuin sama perempuan yang ingin merebut suami orang. Berani banget lo ngancam gue. Emang gue takut sama ancaman lo? Ngajar! Udah, udah. San, kamu nggak usah ngeladenin dia. Dia emang nggak punya urat malu. Herdi tunggu. Gue peringatkan sekali lagi sama lo ya.
Ini yang terakhir kalinya. Jangan ganggu gue lagi. Awas lu. Ya Allah. Flora, 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 kamu bangun sayang. Flora, kamu harus sembuh sayang. Kamu harus lihat rumah yang Papa kontrak untuk kita. Rumah sebagus apapun nggak ada artinya kalau tanpa kamu sayang. Ya Allah, jangan kau ambil anakku. Aku akan melakukan apapun untuk kesembuhannya, ya Allah. Flora, kamu bangun sayang. Flora bangun. Flora, Mama sayang kamu. Dri, Flora harus dioperasi. Dok, tolong dok. Tolong operasi anak saya sekarang juga dok. Berapapun biayanya akan saya bayar dok. Dok, tolong dok, lakukan sekarang juga dok. Maaf Pak, tapi Bapak harus mengikuti prosedur kami. Tolong selesaikan dulu uang jaminannya. Anak saya sedang butuh pertolongan dok. Tapi tolong dok, jangan biarkan anak saya menderita. Saya nggak mau kehilangan dia karena Anda mempersulit saya dokter. Dok, tolong kasih saya kebijaksanaan, dok. Saya pasti akan mencari uang yang Anda minta. Tapi tolong, dok, jangan biarkan anak saya menderita, dokter. Maaf Pak, tapi sudah seperti itu kebijaksanaannya. Tapi dok, dokter, dok, dokter, dokter, dok. Tolong, Dok. Tolong gua, please. Keadaan gua terdesak. Sorry, Ndri. Usaha gue pailit. Gue aja lagi cari modal. Halo, bisa disambungkan dengan Pak Indra?
Maaf, Pak Indranya sedang ke Amerika. Ada pesan. Halo? Oh, gue tahu ini suara lu. Masih berani lu ngubungin Lydia istri gue? Kenapa, Andri? Gua nggak tahu Ci harus ngapain lagi. Gua nggak ada gunanya, Ci. Gua nggak ada gunanya. Sabar, Andri. Allah pasti akan menolong kita. Harus menyelamatkan Flora, Andri. Walaupun harus mengorbankan nyawa kita. Hari berganti hari, ku pendam rindu ini untuk kesekian kali.